Kamu adalah pejuang beasiswa pemula, tapi kamu bingung mulai dari mana. 4 langkah ini merupakan tips untuk memulai perjalanan beasiswa kamu. Halo teman-teman, aku Fatima Soraya dan aku merupakan awardee beasiswa Erasmus Mundus Joint Master untuk program IMES Interdisciplinary of Material for Energy Storage and Conversion. Dan aku di sini hadir untuk berbagi pengalaman dan juga tips tentang beasiswa dan juga self-improvement. Harapannya kita sama-sama bisa tumbuh dan utamanya aku ingin banget bisa berpartisipasi dan menjadi bagian dari teman-teman untuk meraih beasiswa dalam melanjutkan studi. Kalau teman-teman adalah pemula dan benar-benar bingung banget harus mulai dari mana, maka kalian ada di video yang tepat. Di sini aku akan membahas apa aja hal-hal basic yang teman-teman harus miliki dalam perjalanan memilih dan memperjuangkan beasiswanya teman-teman. Oke, langsung aja tips yang pertama. Bangun niat dan juga tujuan yang kuat. Teman-teman, perjalanan beasiswa dan juga studi lanjut itu bukan hal yang kaleng-kaleng ya teman-teman. Ada berbagai tanggung jawab yang akan teman-teman tanggung nantinya. Utamanya ketika teman-teman dibayari oleh suatu lembaga tertentu, maka pasti ada tanggung jawab yang harus teman-teman emban terhadap beasiswa tersebut. Selain itu juga belum lagi berbagai tantangan yang bakal teman-teman hadapi nantinya, entah itu nanti akan menghadapi homesick, kemudian shock culture, utamanya kalau teman-teman studi di luar negeri yang jauh, nanti belum lagi menghadapi perbedaan jam dan berbagai perubahan-perubahan lainnya. Untuk itu teman-teman harus banget untuk membangun fondasi yang kuat. Apa sih tujuannya teman-teman dan kenapa teman-teman harus menempuh studi lanjut di tempat tersebut atau harus menempuh studi lanjut di luar negeri seperti itu. Nah, misalnya case aku memiliki background di bidang kimia material utamanya. Dan salah satu aplikasi dari kimia material adalah untuk baterai dan aku sangat tertarik untuk mendalami baterai. Utamanya di saat ini ya teman-teman, kita tidak terlepas dari baterai. Semua device hampir menggunakan baterai. HP, kemudian laptop, dan berbagai device lainnya yang wireless utamanya pastinya menggunakan baterai. Dan baterai ini terus menjadi isu yang terus berkembang. Untuk itu, aku pengen banget nih untuk bisa belajar baterai dari expertnya, dan salah satunya adalah di Eropa. Nah, karena itu aku perlu banget nih untuk studi di luar negeri. Selain itu juga untuk eksplorasinya lebih luas, kemudian berbagai alat penelitiannya, labnya, dan juga profesornya itu lebih memumpuni kalau misalnya di luar negeri. Makanya aku benar-benar pengen banget nih untuk bisa studi di luar negeri. Selain itu juga aku memang suka untuk mengumpulkan berbagai informasi dari suatu lingkungan yang diverse dengan harapan aku nanti bisa kembali ke Indonesia selain background ilmu aku tentang baterai itu, aku juga bisa membawa berbagai pengalaman lainnya yang aku dapatkan. Misalnya pengalaman terkait bagaimana dunia profesional di dunia barat, bagaimana etos kerja dan juga etos belajar dari teman-teman internasional aku. Aku berharap aku bisa membawanya ke Indonesia dengan harapan nanti kalau misalnya aku menciptakan suatu lembaga, aku bisa menerapkan etos ataupun value yang aku dapatkan setelah studi di luar negeri. Nah, dengan harapan, dengan tujuan dan niat yang kuat ini teman-teman, ketika teman-teman nanti menghadapi suatu kesulitan, entah itu ketika teman-teman lagi fase-fase ujian, dan itu susah banget, dan teman-teman hampir menyerah, teman-teman akan ingat lagi nih, oh iya, aku di sini itu untuk belajar, untuk nanti bisa menyerap ilmu yang banyak, dan bisa berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Misalnya, aku ingin memajukan industri baterai yang ada di Indonesia. Dan akhirnya hal itulah yang membangun kekuatan teman-teman, membangkitkan semangat teman-teman lagi untuk bisa terus melanjutkan perjuangan teman-teman dalam menempuh studi tersebut. Tips yang kedua adalah kenali diri dan juga jenis beasiswanya. Jadi teman-teman, pertama kita harus tahu dulu nih kira-kira kapasitas diri kita itu apa, background kita itu apa, hal apa yang kira-kira linear dengan kita, dan hal apa yang kira-kira itu masih cocok dengan background dan kemampuan serta kapabilitas kita. Seperti misalnya aku kimia, tidak mungkin aku misalnya mengambil sesuatu yang sangat beda jurusan seperti itu. Atau mungkin kalau memang teman-teman mengambil jurusan yang amat sangat berbeda dengan backgroundnya, boleh banget, tapi pastikan juga bahwa dengan teman-teman mengambil background ini masih ada hal yang berkaitan dengan teman-teman. Mungkin
walaupun misalnya S1-nya teman-teman atau previous study-nya teman-teman, previous background-nya teman-teman secara akademis itu tidak berkaitan dengan studi yang teman-teman ambil, tapi setidaknya bisa jadi teman-teman punya pengalaman yang relevan dengan studi yang akan teman-teman ambil. Atau misalnya teman-teman juga seperti yang tadi, memahami goalnya itu apa. Misalnya ke depannya teman-teman itu ingin bekerja di bidang apa. Itu juga penting banget. Jadi pengenalan diri, kira-kira kapasitas kita seperti apa, kemampuan kita seperti apa, seperti sama halnya juga kalau misalnya teman-teman mau studi di luar negeri, berarti teman-teman juga harus tahu dulu nih, kapasitas bahasa Inggris aku nih sudah sebagus apa, apakah sudah mumpuni untuk bisa memenuhi nilai IELTS 6 atau 6,5 atau 7 sesuai dengan yang diinginkan seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui kemampuan diri, memahami kapabilitas diri, saatnya kita juga untuk mengenali berbagai jenis beasiswa untuk bisa tahu kira-kira beasiswa mana yang cocok sama kita. Karena istilahnya beasiswa itu juga sama seperti kita mencari pasangan ya teman-teman, cocok-cocokan. Kita ambil contoh lagi ya teman-teman, kita ambil si A. Si A ini saat ini sudah memegang nilai IELTS yaitu 6,5 dan dia pengen apply beasiswa luar negeri. Salah satunya adalah LPDP. Oke, untuk LPDP itu sendiri ternyata memenuhi kriteria bahasa yaitu IELTS senilai 6,5. Tapi ternyata salah satu kampus yang pengen dia apply adalah di Switzerland, salah satu universitas top 10 dunia. Dan ternyata persyaratan yang diminta di univ tersebut adalah 7. Berarti si A ini bisa apply LPDP luar negeri tapi bukan untuk kampus tujuan yang dia pengen. Dia harus apply ke kampus lainnya yang persyaratan IELTS-nya adalah 6,5 sesuai dengan kriteria yang dia miliki saat ini. Contoh lainnya adalah si B. Si B ini saat ini masih belum punya nilai IELTS sama sekali. Tapi dia pengen banget untuk lanjut studi luar negeri dan dengan kondisi yang dia miliki, dia perlu banget untuk secepatnya apply ke kampus di luar negeri. Karena fokusnya dia memang bukan untuk berkuliah di kampus-kampus tertentu, tapi fokusnya adalah untuk membangun international networking. Nah, untuk itu, makanya dia fokusnya adalah kampus mana atau beasiswa apa yang sekiranya tidak mensyaratkan nilai IELTS yang cukup tinggi, yang sekiranya kira-kira aku bisa nih mengejar nilai IELTS tersebut dalam rentang waktu sekian bulan seperti itu. Atau bahkan saat ini ada beberapa beasiswa teman-teman yang tidak mensyaratkan nilai IELTS seperti itu. Jadi beasiswa seperti ini cocok banget untuk di-apply oleh si B. Atau kalau misalnya kita kulik lagi nih berbagai jenis beasiswa yang ada teman-teman, biasanya setiap jenis beasiswa itu memiliki kriteria tertentu secara khusus. Seperti misalnya nih, LPDP. LPDP reviewernya biasanya itu mengharapkan kita sebagai awardee itu fokus pada kontribusi terhadap bangsa. Beda dengan ada namanya beasiswa yaitu beasiswa Indonesia Maju. Dia berfokus untuk mensupport anak-anak yang sudah berprestasi. Jadi ketika kita ingin apply untuk LPDP atau beasiswa Indonesia Maju, pola yang kita bawa itu jelas berbeda teman-teman. Kalau misalnya LPDP, kita fokusnya adalah menyampaikan apa yang sudah kita punya sebelumnya, apa yang saat ini sedang kita lakukan, dan kira-kira dengan background tersebut, dengan kemudian menempuh studi ini, nanti di masa depan kontribusi apa yang akan kita kasih ke Indonesia. Berbeda kalau misalnya dengan beasiswa Indonesia Maju. Di sini fokusnya adalah seberapa berprestasi kamu. Jadi di sini kita fokusnya adalah menyebutkan bahwa oh aku di masa lalu memiliki prestasi ini. Tapi tentunya tetap nanti kemudian dikaitkan dengan plan masa depan kita. Tapi kembali lagi, kalau di LPDP sebanyak apapun prestasi yang kita sebutkan, kalau misalnya ternyata tidak berdampak signifikan terhadap kontribusi yang akan kita bawa di masa depan, itu udah seperti nonsense gitu ya teman-teman untuk para reviewernya. Sedangkan kalau misalnya untuk beasiswa Indonesia Maju, ketika kita bisa menyampaikan atau memberitahukan bahwa oh ternyata di masa lalu aku punya berbagai prestasi seperti ini sampai A sampai dengan Z. Nah, itu juga menjadi poin plus banget untuk skema beasiswa ini. Jadi, kembali lagi teman-teman, penting banget untuk bisa mengenali kira-kira kriteria apa saja yang kita punya, kemudian bagaimana kapabilitas kita, bagaimana background kita, dan bagaimana apa yang kita punya ini ngefit dengan berbagai jenis beasiswa yang ada. Jadi kita harus mix and match
kemampuan kita, kapabilitas kita dengan beasiswa tersebut. Tips yang ketiga adalah mulai buat planning. Jadi ketika teman-teman sudah tahu nih, oh dengan kriteria yang aku miliki, dengan kapabilitas yang aku miliki, dengan backgroundku, aku cocok dengan beasiswa tersebut dan aku akan apply beasiswa ini. Saatnya teman-teman mulai buat planning. Kira-kira rencana yang akan ditempuh, tahap-tahap yang akan teman-teman tempuh itu seperti apa. Karena kita kan tahu ya teman-teman, bahwa beasiswa biasanya ada beberapa persyaratan yang dia minta. Mulai dari bahasa, surat rekomendasi, esai, dan bahkan ada yang minta ijazahnya itu untuk diapostil seperti itu teman-teman. Jadi penting banget untuk teman-teman bikin timeline. Kira-kira jangka waktu A sampai dengan B teman-teman bakal ngapain aja gitu. Ketika teman-teman belum punya nilai IELTS, kira-kira butuh berapa lama untuk belajar IELTS dan mengejar nilai yang dibutuhkan. Kemudian ketika sudah apply IELTS, setelah apply IELTS kira-kira apa? Kira-kira teman-teman butuh berapa lama untuk menyusun esai yang baik dan benar sesuai dengan yang diminta oleh si beasiswa tersebut. Kemudian untuk surat rekomendasi, kira-kira teman-teman butuh berapa lama untuk approach sosok yang akan teman-teman minta surat rekomendasi, entah itu dekan, dosen pembimbing, atau misalnya supervisor di tempat kerja. Kira-kira apakah orangnya ini slow rest atau fast respond? Kira-kira berapa lama teman-teman bisa benar-benar dapat final surat rekomendasi tersebut. Belum lagi ketika teman-teman harus melegalisir atau istilahnya apostil ya untuk ijazah tertentu teman-teman. Kira-kira butuh berapa lama? Nah itu semuanya dibuat timeline yang konkret dalam sebuah spreadsheet gitu ya teman-teman untuk bisa tahu dan membuat semua prosesnya teman-teman lebih terukur. Tips yang terakhir yaitu cari mentor dan juga teman berjuang. Ketika teman-teman sudah menyusun timeline, sudah tahu beasiswa apa yang mau di-apply dan sudah ada timelinenya nih, oh oke, dengan kapasitas dan kemampuan aku saat ini, aku bakal apply misalnya Australian Award Scholarship AAS tahun depan gitu. Nah, dan sudah punya timelinenya nih, jangan lupa teman-teman cari mentor dan juga teman berjuang untuk apply beasiswa. Untuk teman berjuang ini bisa dari teman yang mau apply beasiswa yang sama atau bahkan yang berbeda, tapi pastinya akan lebih ngena lagi kalau misalnya temennya ini seperjuangan gitu ya teman-teman, tujuannya yaitu untuk apply beasiswa yang sama. Jadi mentor ini teman-teman penting banget supaya dia ngebantu teman-teman, ngarahin teman-teman, karena istilahnya perjalanan untuk apply beasiswa ini bukan hal yang mudah ya, dan perlu struggling, pasti ada ups and down-nya. Ada orang-orang yang memang persiapan beasiswanya ini butuh sampai 1 tahun atau bahkan yang sampai mengulang itu butuh beberapa kali apply seperti itu, dan pasti ada momen dimana kita itu merasa down dan merasa apakah aku lebih baik nyerah aja gitu ya. Nah makanya penting banget untuk cari mentor dan utamanya teman seperjuangan, karena ini menjadi salah satu sumber semangat kita untuk tetap bangkit, untuk tetap fokus pada goals kita menuju beasiswa tersebut. Selain itu, dengan adanya mentor juga ngebantu banget buat nge-proofread esai yang kita buat. Apakah sudah bagus, apakah sudah menarik. Karena meskipun sesuatu yang kita tulis itu sudah menarik buat kita, belum tentu menarik buat orang lain. Dan utamanya soal pemahaman, belum tentu apa yang kita pahami itu ternyata bisa dipahami oleh orang lain. Dan inilah fungsi mentor, supaya si mentor ini ngasih penilaian, oh ini esai kamu sudah bagus, oh ini coba ditambahin ini supaya lebih menarik. Jadi penting banget teman-teman untuk mencari mentor dan juga teman seperjuangan yang saling support nih untuk memperbaiki esai dan juga menyemangati perjalanan teman-teman dalam apply beasiswa tersebut. Dan untuk mentor ini teman-teman bisa teman-teman cari di kampus teman-teman sendiri atau misalnya di sekolah teman-teman dari seniornya, atau bisa juga ikut lembaga-lembaga mentorship kayak Scooters. Ini bukan promosi tapi ini adalah pure dari pengalaman teman-teman, kayak misalnya ikut Scooters, Kobi, dan lembaga-lembaga yang menyediakan mentorship untuk apply beasiswa itu sangat helpful banget buat teman-teman bisa mempersiapkan esai dan juga persiapan berkas lainnya sematang mungkin. Oke teman-teman, jadi itu dia 4 tips dasar untuk mulai perjalanan apply beasiswa. Yang pertama, bangun niat dan tujuan. Kemudian setelah itu jangan lupa cari beasiswa yang cocok, kenali diri dan kenali juga beasiswanya, mix and match, dan selanjutnya buat timeline. Dan yang terakhir jangan lupa cari mentor dan juga teman seperjuangan. Oke teman-teman, kalau misalnya video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan di video selanjutnya aku akan bahas setiap tips secara lebih mendalam. See you on the next video.